Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 105, bertemu lagi. Paman Liu, itu benar-benar kamu. Wajah Chen Li dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Liu Mu. Bahkan saat ini, dia tidak bisa memaksakan diri untuk percaya apa yang terjadi adalah nyata. Huang Xiaolong dan Fei Hao benar, setelah sampai pada titik ini, Liu Mu tidak takut untuk mengakuinya, dia menganggukkan kepalanya dengan jujur dan berkata, kelompok bandit sebelumnya diatur olehku. Chen Li gemetar karena marah namun dia juga takut pada saat yang sama, dia menggertakkan giginya, bertanya, kenapa? Liu Mu mencibir, kenapa? Kamu harus bertanya kepada ayahmu tentang alasannya. Chen Li, jangan salahkan aku setelah kamu meninggal, karena satu-satunya yang harus kamu salahkan adalah ayahmu. Menyalahkan ayahku. Ulang Chen Lu dengan bodoh, tidak mengerti. Benar sekali. Ayahmu telah mencabut keluarga Long tahun itu, sayang sekali dia tidak menyadari bahwa tidak semua anggota keluarga Long dimusnahkan. Liu Mu menceritakan dengan dingin. Pelayan Liu, apa gunanya mengatakan ini padanya? Tuan muda sedang menunggu laporan kita. Pria berpakaian bandit di belakang Liu Mu melangkah maju dan berkata. Liu Mu mengangguk setuju dan memberi isyarat dengan tangannya. Para bandit di sekitarnya maju dan menangkap Chen Li. Apa yang ingin kau lakukan? Kemana kau akan membawaku? Chen Li ketakutan dan suaranya bergetar saat dia berteriak ketakutan. Kemana kami akan membawamu? Liu Mu mencibir, jangan khawatir, waktumu untuk mati belum tiba. Tuan muda sudah mengatakan bahwa membiarkanmu mati begitu saja tidak akan memuaskan kebencian di hatinya. Tuan muda memerintahkan kami untuk membawamu kembali agar dia bisa menikmatinya selama sebulan atau lebih dan hanya ketika dia lelah dan bosan denganmu, barulah kami akan mengantarmu pergi. Setelah itu, kami akan dengan murah hati mengantarkan tubuhmu kembali ke istana Chen sehingga ayahmu dapat menikmati pemandangan itu. Mata Chen Li menyala-nyala saat dia melotot penuh kebencian pada Liu Mu. Liu Mu, ayahku baik padamu, kau seorang pengkhianat, menggigit tangan yang memberimu makan. Chen Li meludahkan ludah tepat ke wajah Liu Mu. Liu Mu menyeka ludah dari wajahnya dengan jari-jarinya dan lidahnya menjilati salah satu jarinya, cahaya yang menyala bersinar saat matanya menjelajahi tubuh Chen Li yang montok, dan menyeringai sinis, aku tidak menyangka bahkan ludahmu begitu harum. Jika bukan karena instruksi Tuan Muda sebelumnya, aku akan melayanimu sekarang juga. Chen Li begitu geram hingga dadanya naik turun dengan hebat. Bawa dia pergi, teriak Liu Mu. Tidak perlu menangani mayat-mayat ini, tinggalkan saja di sini dan biarkan binatang buas itu yang mengurusnya. Ya, pelayan Liu. Liu Mu dan kawanan bandit membawa Chen Li yang diculik dan meninggalkan tempat kejadian, mengambil beberapa jalan setapak melalui hutan alih-alih jalan utama. Setengah hari kemudian, mereka tiba di jalan setapak pegunungan di alam liar. Namun ketika kawanan bandit itu hendak meneruskan perjalanan, Liu Mu tiba-tiba menghentikan langkahnya, ketakutan, ia menatap lurus ke arah dua siluet yang melaju ke arahnya. Kedua orang ini ternyata adalah Huang Xiaolong dan Fei Hao yang meninggalkan pesta mereka 2 hari lalu. Dia benar-benar bertemu mereka lagi. Pada saat ini, Chen Li juga melihat Huang Xiaolong dan Fei Hao di depan, dan kegembiraan terpancar di wajah mungilnya. Hatinya yang putus asa dan lesu melihat secercah harapan. Namun, saat ini, mulutnya tertutup rapat, tidak dapat berteriak, hanya mengeluarkan suara rengekan, oh, untuk menarik perhatian mereka. Di kejauhan, Huang Xiaolong dan Fei Hao yang sedang berjalan melihat Chen Li, Liu Mu, dan kelompok bandit itu dan mereka juga terkejut. Tak satu pun dari mereka mengira akan bertemu lagi secepat ini setelah berpisah dari kelompok Chen Li. Huang Xiaolong dan Fei Hao saling bertukar pandang dan mendorong kuda mereka maju. Pelayan Liu, ada apa? Bandit di belakang Liu Mu bertanya setelah melihatnya berhenti tiba-tiba dengan ekspresi ketakutan, merasa bingung, dia maju dan menanyakan masalah itu. Liu Mu sedikit gemetar saat dia menunjuk ke arah Huang Xiaolong dan Fei Hao yang sedang mendekati mereka. Mereka. Bandit itu bingung. Dia sudah melihat 2 orang itu mendekati mereka, tetapi dia tidak dapat melihat apa yang istimewanya mereka. Huang Xiaolong dan Fei Hao menahan kuda mereka dan berhenti di depan Liu Mu. Tatapan Huang Xiaolong menyapu kelompok bandit itu dan berhenti sejenak pada Chen Li sebelum menoleh ke Liu Mu. Menurutku, bukankah ini pelayan Liu? Aku tidak menyangka akan ada kebetulan seperti ini sehingga kita akan bertemu lagi, ini benar-benar seperti takdir. Liu Mu tidak mengatakan apa-apa dan ekspresi wajahnya semakin jelek. Bukankah ini Nona Chen Li? Huang Xiaolong tertawa, kemana kalian semua pergi sehingga kalian perlu mengikat tangan Nona Chen Lu dan menutup mulutnya? Liu Mu tetap diam, tetapi bandit laki-laki di belakangnya marah, nak, ini tidak ada hubungannya denganmu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, lebih baik kamu pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian.
Namun, tepat saat suaranya berakhir, sinar cahaya tajam dari pedang melintas dan mata bandit itu melotot kaget saat cahaya di matanya menghilang. Dalam waktu kurang dari sedetik, tubuhnya jatuh kaku ke lantai hutan dengan darah menyembur keluar dari tenggorokannya seperti air mancur, mewarnai tanah menjadi merah. Para bandit lainnya terkejut, lalu mereka semua dengan sigap menghunus pedang sambil terbakar amarah menatap Huang Xiaolong dan Fei Hou. Hentikan tindakan kalian. Liu Mu membentak sekelompok bandit berpakaian hitam itu. Dia mengerti betul jika Huang Xiaolong dan Fei Hou ingin berurusan dengan mereka, itu hanya masalah detik saja. Para bandit yang bersiap menyerang Huang Xiaolong dan Fei Hou berhenti setelah mendengar perintah Liu Mu. Liu Mu menatap Huang Xiaolong sambil tersenyum ramah, Tuan Muda Huang, Senior Fei Hou, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, jika kalian bisa pergi, Tuan Mudaku akan membalas kebaikanmu di masa depan. Tuan Muda. Huang Xiaolong memasang ekspresi angkuh di wajahnya, bukankah kamu mengklaim kami berdua sebagai dalang di balik insiden itu? Bukankah kau mengatakan bahwa kau telah mengikuti Nona selama lebih dari 1 dekade dan kau selalu setia dan berbakti? Bukankah kau juga menuduh kami memfitnahmu? Liu Mu tidak tahu bagaimana cara terbaik untuk menjawab rentetan pertanyaan dari Huang Xiaolong sedangkan Chen Li yang mulutnya tertutup rapat merasa malu. Saat itu, dia dengan bangga menyatakan bahwa dia mempercayai Liu Mu, tetapi dia tidak menyangka dalam sekejap mata dia ditangkap oleh Liu Mu dan orang-orang ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Beberapa saat kemudian, Liu Mu bertanya dengan ekspresi cemberut. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan sekantong uang dan melemparkannya ke depan. Ada kartu emas berisi 100.000 koin emas di dalamnya, yang dapat ditukar di bank manapun di kerajaan Yuai. Huang Xiaolong menangkap kantong uang itu, namun ekspresi di wajahnya tetap acuh tak acuh, 100.000 koin emas. Melihat ini, Chen Li menjadi cemas dan dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat, mengeluarkan suara teredam dengan harapan dapat menghalangi Huang Xiaolong. 100.000 koin emas hanya bisa mengusir pengemis. Huang Xiaolong menatap langsung ke Liu Mu. Alis Liu Mu berkerut, menggertakkan giginya dan melemparkan kantong uang lainnya, di dalam kantong ini ada kartu lain yang berisi 100.000 koin emas. Huang Xiaolong menggelengkan kepalanya, ada sekitar 100 orang di sini, apakah hidup kalian tidak berharga? Bagaimana dengan ini, aku juga bukan orang yang tamak. 1 nyawa, 100.000 koin emas. 1 nyawa 100.000 koin emas, itu jumlahnya lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta koin emas. Ketika Liu Mu memahami makna tersirat dari kata-kata Huang Xiaolong, dan amarahnya pun meledak, kau benar-benar bercanda. Dia akhirnya menyadari, Huang Xiaolong telah mempermainkan mereka sejak awal. Memangnya kenapa kalau aku mempermainkanmu? Huang Xiaolong mengangkat bahunya dengan acuh tak acuh, matanya melirik Fei Hou dan tanpa perlu kata-kata, Fei Hou mengerti maksud Huang Xiaolong. Siluet Fei Hou melintas dan menghilang dari punggung kuda, muncul tepat di depan Liu Mu. Mata Liu Mu membelalak ketakutan, menyaksikan telapak tangan Fei Hou meluncur melewati tenggorokannya, lebih tajam dari senjata. Terkejut, Liu Mu berdiri di tempat yang sama sementara Fei Hou tidak bergerak sedikit pun saat dia melambaikan tangannya dan Liu Mu beserta para bandit lainnya terjatuh dalam jumlah puluhan sementara jeritan menyedihkan bergema di hutan. Tidak butuh waktu lama, tangisan dan jeritan itu berhenti, hanya menyisakan Chen Li yang bernapas sambil berdiri membatu di tempat yang sama. Setelah selesai berurusan dengan Liu Mu dan kawanan bandit, Fei Hou datang ke samping Chen Li. Dengan lambaian pedang panjangnya, Chen Li memejamkan matanya rapat-rapat karena takut. Pedang Fei Hou benar-benar menebas tali yang mengikat tangannya. Setelah semuanya selesai, Fei Hou kembali ke sisi Huang Xiaolong. Ayo pergi, kata Huang Xiaolong, mengabaikan pihak lain, dan dia dan Fei Hou memacu kuda mereka. Beberapa detik berlalu, dan Chen Li menguatkan diri dan membuka matanya, melihat punggung Huang Xiaolong dan Fei Hou menghilang dari pandangan. Melihat hasilnya di sekitar sini, dia tiba-tiba menangis.